Oh, betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta, mencintai. Asik. Lani. Aku tak tahu apa yang terjadi antaraku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Adlani Rambe. Welcome back to my channel, kawan-kawan semua. Spesial di malam Jumat kan ini? Bang. Malam Jumat kan? Oh iya benar. Malam sunnah loh Lani. Aduh. Iya kan? Spesial buat di malam Jumat, tepatnya di minggu pertama bulan Juli 2020. Aku berkesempatan buat podcast bareng Adlani Rambe. Aplaus dong, cecer. Lain ya. Aduh. Jadi pada tahu semua dong siapa Adlani Rambe. Beliau adalah seorang talenta, vokalis yang punya warna suara yang tinggi, Siap. yang menjadi influencerku. Aku nge-influence dia loh, gitu. Iya, karena suaranya yang tinggi aku nggak nyampe. Siap. Apa mungkin karena faktor nggak, umurku lebih muda dari beliau. Nah gitu. Jadi kita bakal ngorek-ngorek cerita-cerita yang mungkin belum sempat tersiarkan di seluruh media platform kita. Yang paling pertama aku pengen tanyain gimana kabarnya dulu. Oke. Kabar alhamdulillah sejauh ini baik. Baik. Mudah-mudahan kedepannya baik terus. Insya Allah selalu baik. Setelah boleh dong, kita nyantuy ya, tetap santuy ya. Setelah hampir 2-3 bulan ya, mungkin kita lebih banyak intensnya di rumah kali ya. Itu kira-kira kegiatan apa sih yang lebih banyak dilakukan oleh seorang Adlani Rambe? Kalau aku pribadi ya, karena selama ini kita bikin konten YouTube, memang kebanyakan di rumah sih Bang. Kebanyakan di rumah dan jarang keluar gitu. Jadi kayak di rumah ya berkonten aja. Berkonten, tetap berkarya terus. Lebih produktif aja sih. Produktif. Berarti adanya pandemik, adanya lockdown ini bukan menjadi problem ya? Nggak jadi problem. Malah kita lebih bergiat lagi buat berkarya ya pastinya. Harus. YouTube lancar? Alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah. Iya. Kita harus selalu optimis Bang. Iya harus dong. Nggak boleh ya lancar. Hah? Lancar. Harus optimis ya. Walaupun kayaknya traffic YouTube terhadap musisi cover ya, kita berawal dari semuanya dari musisi cover mulai agak sedikit menurun, tapi kita tetap semangat untuk berkarya, menampilkan yang terbaik untuk seluruh penonton setia kita di YouTube. Terkhusus juga adalah Adlani Rambe yang hampir udah 1.300. Sekarang hampir 1.4. Hampir 1.4 loh. Jadi buat teman-teman semua yang udah tergabung di channel YouTubeku, wajib hukumnya untuk subscribe channel YouTube Adlani Rambe. Terima kasih loh. Orang Sumatera. Iya kan? Iya betul. Emang kalau boleh tahu kelahiran tahun berapa sih Adlani? Aku lahir 98 Bang. 98. Tepatnya Januari. Tanggalnya nggak usah lah dibilangnya. Ngapa gitu? Ntar kalau dia mau lempar telur gimana? Wah, aku kalau dilempar telur Aku lempar balik ya. Wah, aku pantang nih. Iya benar-benar. 98. Berarti sekarang 22 tahun. Serius loh? Iya serius Bang. Kok beda tipis ya? Ya mungkin ya. Iya. Itu penonton aja. Iya. Ini janggut ngapa ya di sini? Jadi Adlani Rambe di umur 22 tahun alhamdulillah sudah mencapai 1.400.000, hampir mendekati 1.400.000 subscriber. Itu buat aku secara pribadi itu sangat apa ya? Sangat memberikan dampak positif ya dalam kehidupan kita, yang pastinya dalam penghasilan juga, pendapatan juga, dan pastinya lebih dikenal. Karena kan banyak orang yang mungkin punya talenta yang mungkin lebih daripada kita,
tapi belum punya kesempatan untuk sampai ke titik seperti Adlani Rambe. Kita beri aplaus yang meriah sekali lagi kawan-kawan. Waduh. Hampir 1 juta loh yang nonton itu. Ya. Amin ya. Amin. Jadi kira-kira ada nggak kiat-kiat yang bisa disampaikan buat teman-teman kok bisa mencapai ke itu gitu, sampai mimpi. Ini kan mimpi ya. Mimpi. Dan mungkin dulunya nggak pernah terlalu berharap, tapi alhamdulillah saat ini tanpa kita berharap pun Tuhan memberikan gitu, instan. Mungkin ada nggak kiat-kiat untuk bisa diberikan ke teman-teman kita? Iya, kalau Adlan sendiri sih kiat-kiatnya setiap orang itu beda ya Bang. Setiap orang itu jalannya beda. Cuman pesan Adlan sih apa ya dibilangnya? Kalau kalian punya hobi, sesuatu hobi, jangan pernah meremehkan hobi itu, karena mungkin di suatu saat itu yang bikin kalian apa ya? Bikin kalian besar lah gitu Bang. Suatu saat nanti. Dan harus selalu dipupuk gitu. Jangan dianggap remeh. Jangan kalian maksudnya setelah udah besar gitu. Kalian lupa sama orang-orang yang udah nunjang kalian ke atas gitu. Karena itu kalau nggak ada orang itu kalian nggak bakalan ada apa-apanya. Pasti. Intinya sih itu sih Bang, lebih kayak apa ya? Selalu bersyukur sama apa yang ada sekarang gitu, dan terus berkarya optimis terus. Ya karena terus terang aja aku juga udah memulai karir di dunia YouTube udah lama sih, dari 2016 kali. Oh, 2016 ya? 2016. Tapi ya mungkin rezeki dan hokinya beda. Pastinya ya kan. Aku berkarir dulu masih di Sumatera, yaitu Riau. Cuman memang fokus untuk di bidang musiknya baru dari 2017 ke atas deh. Cover musik. Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Lebih lah. Lebih 2017 3 tahunan lah. Tapi nggak apa-apa sih, kan banyak juga musisi-musisi yang suksesnya di belakang lah, maksudnya lama baru sukses banyak. Amin. Tapi kalau aku sih lebih kepada gini deh. Aku gimana bisa menuangkan kreativitas yang kupunya, kemampuan yang kupunya. Ya aku cuma tayangin di YouTube gitu aja gitu. Iya sih sebagai. Ya kalau misalnya nanti sampai ke titik seperti Adlani aja misalnya, ya itu berarti bonus dari Tuhan. Iya gitu. betul. Rezeki buat keluarga. Kita harus menganggap selalu kayak gitu sih. Iya kan? Karena terkadang banyak yang salah meletakkan posisi. Mereka bermain YouTube untuk ngejarin AdSense, itu yang susah, iya kan? Contoh kayak aku gitu. Enggak. Iya. Tapi itu memang nggak bisa dipungkiri. Iya. Ya AdSense itulah yang membuat kita semangat ya untuk tetap berkarya. Dan terima kasih buat YouTube yang selalu setia buat kita semua, selalu ada buat para AdSense lovers. Kalau aku sih lebih kayak bukan ngejar AdSense sih Bang, lebih kayak kalau kita punya hobi dan kita menghasilkan itu kan rasanya senang ya. Bener banget. Nah itu yang harus selalu kita pupuk. Jangan karena semata-mata karena AdSense kan. Kayak gitu deh pokoknya. Jangan ngejar AdSense kan ya. Jangan kayak Bang Pandi. Jangan ngejar AdSense, ngejar subscribe. Karena kalau AdSense itu ya bonus doang sih gitu. Iya betul. Cuman bonus gitu. Kalau terkenal juga bonus gitu. Oke, kita next pembicaraan yang lain. Dengar nih. Dengar. Ini baru cerita burungnya nih, ya kan? Lani udah married deh? Udah. Serius nih? Udah. 22 tahun udah married? Udah, pas ulang tahunku yang ke-22 aku married. Tahun ini? Di Januari berarti? Tahun ini. Oh iya. Istrinya siapa gitu? Istrinya, kalau teman-teman yang ngikutin aku pasti tahu. Istrinya namanya Laras Kurniawati. Teman-teman boleh cek IG-nya. Siap, langsung di-follow dong. Iya kan, jangan ngecek doang. Jangan di-follow, nggak usah. Nggak usah di-follow. Kenapa gitu? Ntar ini cemburu aku nanti. Bos, Lani memang tipe kalau cemburu. Oke, jadi ada kejar target gitu, mau kejar momongan cepat atau gimana? Kalau aku pribadi sih Bang, sedikasinya sama yang kuasa aja sih. Gitu. Sedikasinya cepat, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih lama juga nggak apa-apa. Mau cewek mau cowok gitu? Mau cewek mau cowok terserah. Mudah-mudahan cepat aja deh. Iya. Ya kan, biar berasa gitu menjadi seorang ayah itu gimana? Amin. Iya kan? Karena ya apalagi sih sosok yang kita kejar gitu ya kan? Kalau nggak buah hati gitu. Kalau Bang Pandi udah ada? Alhamdulillah udah 2. Insya Allah mudah-mudahan kalau Tuhan kasih rezeki lagi dapat 1 lagi yang cowok gitu. Amin. Biar ada kawan berantem. Iya kan. Kemudian kalau Laras sendiri, istrimu itu kira-kira ada ngebatasin hobi yang ini nggak gitu? Maksudnya
kalau sekarang kan udah semakin menonjol nih. Kemudian yang fans yang suka banyak. Itu dari kaum Hawa sampai kaum Adam pasti banyak lah gitu ya. Kalau Adam kayaknya nggak jadi problem. Tapi kaum Hawa gimana? Oh, kalau waktu awal-awal mungkin dulu waktu pacaran masih agak ada sedikit rasa jealous, cemburu gitu ya. Tapi semakin kesini sih semakin malah dia mendukung. Kayak yang suka sama Adlan itu kalau bisa gak usah mikirin Laras gitu. Maksudnya udah anggap aja Lani itu idola kalian dan anggap aja aku belum ada gitu. Dia lebih kayak gitu malah. Tapi berarti itu lumayan apa loh? Seorang istri yang bisa nerima posisi seperti itu kan sulit. Berarti itu apa dari Larasnya atau emang dari Laninya memberikan ilmu? Enggak atau sih, apa? lebih kayak dia sendiri sih mungkin tersadar ya. Dia sendiri tersadar karena dulu kan dia agak cemburuan. Tapi mungkin dia bisa sadar karena dia kayak gitu loh. Itu sih menurutku. Tapi dia nggak prosesif lah ya maksudnya. Alhamdulillah. Tapi kan setiap kali kalau misalnya Adlani off air keluar kan dia ikut juga nemenin kan? Karena kebetulan semenjak kami kenal terus kami dekat gitu, dia itu salah satu orang yang memanage aku gitu bang. Jadi manajemen kami dialah sebagai apa sih istilahnya itu? Kayak manajerin lah. Manajerin aku. Iya. Nah gitu dia yang ngurus job dia ya otomatis dia harus ikut. Iya benar. Tapi alhamdulillah, ya memang harus gitu sih ya. Kalau kita udah terjun ke dunia entertain, ya istri harus bisa support. Iya kan? Karena alhamdulillah sih sejauh ini dia support banget. Susah loh. Bukan cuma di musik. Kalau aku punya hobi lain yang di luar musik juga dia support. Kayak apa ya dibilang? Emang apa aja hobinya selain musik? Aku baru tahu loh nih. Tidur, aku hobi tidur. Lo bisa aja lo Tong. Nah kayak aku tuh punya hobi maksudnya kayak main bola atau kayak melihara binatang. Cuman untuk sekarang aku belum ada sih melihara binatang. Dan itu dia ngedukung gitu. Kalau kan banyak juga maksudnya kayak kita punya istri gitu. Kalau kita melihara ayam dia jijik gitu kan banyak juga. Alhamdulillah dia mendukung aja gitu. Jelas untuk kebaikan dia pasti mendukung. Gitu sih. Keren sih. Ya mudah-mudahan rumah tangganya Adlani selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Aku karena kemarin nggak tahu ya kabarnya meritnya. Iya benar. Karena itu ini kan bang, kami rencananya itu kalau sudah ada maksudnya pestanya gitu. Baru kami mau sebarin sama teman-teman biar pada datang. Karena kemarin karena COVID kan. Iya. Karena COVID loh. Bener. Ya mudah-mudahan cepat ini persoalan kita yang berbulan-bulan yang belum kelar ya. Masalah COVID ini mudah-mudahan cepat kelar. Amin. Ya kan, kita pun bisa lebih bersemangat lagi buat berkarya pastinya. Iya betul. Dan Lani bisa merit cepat. Meritnya udah ya, pestanya ya. Bukan merit, perayaannya ya. Iya. Maksudnya untuk syukuran lah gitu ya. Iya benar-benar ya. Mudah-mudahan seperti itu. Lan kayaknya kita lebih enak nyantai-nyantai deh sambil ngerokok juga boleh. Ya, boleh dong. Nanti gini. Kalau sekarang lebih banyak ngerjain musik-musik cover apa musik-musik sendiri sih? Lan? 50-50 kalau aku sih bang 50-50 menurutku ya karena di samping aku karena sekarang gini aku sekarang kayak cover tuh udah kayak lebih hati-hati sih lebih hati-hati karena udah banyak juga teman-teman yang mengalami abang iya benar copyright ya dan keberhati-hatianku itu membuat aku bikin cover itu waktunya itu agak senggang gitu. Jadi di waktu senggang itu aku biasanya bikin lagu sendiri. Kemarin ada yang belum dapat rapnya ya. Gitu-gitu sih bang. Itu berarti teman-teman, kenapa Adlani belum menjawab komentar-komentar teman-teman berupa request lagu? Nah ya? Bener. Ya kan? Pernah sih aku jawab di video, cuman nggak aku jawab secara gamblang gitu. Aku kasih aja kisi-kisinya bahwasanya sekarang tuh dunia cover tuh gini loh kawan-kawan. Jadi aku nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Maksudnya kalau dulu kan kita jarak 2 hari upload sekali. Iya. Kalau sekarang lebih berapa? Seminggu sekali ada? Kalau seminggu sekali dapat, alhamdulillah deh bang. Oh, berarti udah mulai agak kurang intens buat upload ya? Lebih kayak kita berpacu sama yang punya izin lagu sih menurutku. Kalau dikasihnya cepat, alhamdulillah bisa upload. Kalau tunggu, ini ada yang sekadang menjadi problema juga, masalah perizinan. Ini kita minta izinnya sama pencipta lagu kah, atau sama publisher? Oh iya, karena banyak teman-teman juga yang minta izin lagu di DM langsung Bang Pandi gitu. Misalnya Bang Pandi punya lagu di DM, enggak gitu sih sebenarnya. Karena kan kalau ini
musisi itu ada beberapa tipe ya bang. Ada yang tipe indie dia bikin sendiri. Iya. Nah kalau itu mungkin kita bisa langsung personal. Kayak kalau di Jogja contohnya siapa ya? Darboy mungkin ya. Oh Darboy, iya. Mas Daru mungkin kita bisa kontak langsung. Tapi kalau kayak yang udah jelas-jelas label, itu pasti ada publishing. Nah kita harus ngubungin publishingnya itu. Itu yang ngubungi publishingnya Atlani langsung atau ada pihak manajemen kita? Kalau alhamdulillah sekarang Atlan diurus sama pihak manajemennya Atlan. Boleh tahu nggak sih manajemennya apa? Manajemennya, aduh. Boleh cerita dong. Iya, sekarang aku ini lagi bekerja sama salah satu label musik Indonesia. Sebut aja boleh nggak ya? Namanya Musika Record. Loh, pada tahu kan? Ya. Musika Record yang tempat seluruh musisi-musisi hebat yang ada di Indonesia. Amin. Dan alhamdulillah beliau termasuk salah satunya talent yang ada di Musika Record. Kita doakan semoga tetap langgeng ya di sana. Amin. Kemudian itu biasanya diurus sama pihak Musika Record. Iya, alhamdulillah diurus sama udah ada teman-teman dari sana yang ngurus. Gitu. Ya kalau buat teman-teman yang mungkin untuk ini sih yang baru mulai ya Bang ya. Pesannya buat teman-teman itu lebih ke, karena ini kan permasalahannya kalau menurut Adlan ya, itu permasalahannya karena kita menghasilkan uang dari situ. Benar. Kalau kita baru bangun channel sebenarnya nggak ada masalah kalau kita upload video terus nggak kita AdSense, itu sebenarnya nggak ada masalah. Nggak dimonetes ya gitu ya. Nggak dimonetes itu sebenarnya nggak ada masalah. Benar. Mau viewersnya berapa juta gitu. Intinya gitu sih. Kalau memang kembali lagi sama teman-teman, kalau kalian memang pure mau apa ya, memberikan karya, silahkan aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ekonomi menurutku, nah itu yang harus hati-hati. Perlu dipikirkan lagi ya. Dipikirkan. Karena jangan salahkan nanti andai kata viewsnya udah nyampe jutaan, kemudian ada laporan dari email dolar lu coret, jangan salahin dong ya kan. Ya sadar diri juga bawain lagu orang apa kayak minta izin ya kan. Ya karena terlalu banyak ya. Terlalu banyak musisi-musisi cover yang aku bukan underestimate terhadap mereka, tapi banyak musisi-musisi cover yang kurang untuk itu. Seminimal mencantumkan nama pencipta lagunya. Iya. Itu yang selalu menjadi problem gitu. Itu parah sih. Ya. Kalau sempat nyiptain pencipta lagu. Sayang banget. Iya, sayang banget. Karena kalau buatku kita musisi cover itu udah menjadi seorang tokoh juga loh. Ya kita memberikan contoh kan kepada teman-teman kita yang subscribernya mungkin lebih kecil daripada kita. Kayak aku juga yang masih ya baru 40 ribuan. Alhamdulillah itu pansosnya dikit-dikit doang. Aduh. Ini sama Ladi juga pansos ini. Kita nggak munafik kok. Aku nggak munafik. Enggak. Tapi intinya pansos kita yang berfaedah ya kan, yang unfaedah gitu ya kan. Nah itu kita juga seperti memberikan memberikan pelajaran sama teman-teman kita ya kan, subscriber kita, bahwasanya kalau kita mengcover lagu mbok ya izin sama pencipta lagunya atau sama publishingnya. Ya kalau publishing kan mungkin agak repot ya, soalnya kan musisi cover pada rata-rata nggak ada label. Iya. Ya kan, nah, ya paling nggak sama pencipta lagunya deh. Iya. Ya kan, contoh misalnya lagunya ini pencipta lagunya kita udah tahu ya, kita DM Instagram aja deh seminimalnya itu. Seminimalnya DM Instagram, Mas pamit, Mbak pamit bawa lagunya gitu. Mau dibalas nggak dibalas ya Allahu alam. Iya kan, yang jelas kita udah pamit gitu. Itu salah satu strategi yang aku lakukan saat ini. Iya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya. Amin. Karena harapanku sih cuman itu doang. Ya paling nggak aku bisa menuangkan karya, kemudian bisa membantu kawan-kawan yang dulu mungkin pernah bergabung di tempatku, mereka juga bisa kita maju bareng-bareng deh gitu intinya gitu. Jadi kalau dengan Musika Record, dengan Atlani Rambe itu udah kontrak berapa lama sih gitu, atau terhitungnya dari kapan dan hingga kapan gitu? Kalau aku kerjasama sama label Musika Studio tuh kebetulan barusan dan kita kontrak 5 tahun. 5 tahun terhitung dari akhir tahun kemarin ya. Akhir tahun kemarin berarti Desemberan ya. Itu terhitung dari situ ya sampai 5 tahun ke depan. Itu ada tuntutan nggak dari Musika Record harus nyiptain lagu, harus apa gitu? Alhamdulillah enggak sih, sejauh ini mereka enggak, teman-teman dari Musika enggak ada nuntut. Ya sebisanya kita kerja bareng lah, kalau ada project yang yang perlu dikerjakan kita kerjakan bareng-bareng. Lebih ke situ, dan yang pentingnya itu lebih kayak saling menuangkan isi kepala sih Bang. Jadi kalau udah kita misalnya nih Adlan baru masuk Musika, kalau Adlan punya ide
langsung lempar nanti dipecah. Nanti mereka yang kayak yang garap musiknya mereka mungkin. Nanti kalau udah dapat titik terangnya nih kita bikin lagu ini barulah nanti kita bikin sebuah karya. Lebih tepatnya kayak gitu sih. Ya, kalau aku pernah pelajari dikit-dikit lah gitu ya, dalam sistem manajemen itu ada manajer yang ngatur schedule. Nah, itu di Musika Record ada dilibatkan nggak kita di situ gitu untuk meletakkan posisi manajer schedule atau juga manajer terkait persoalan hukum juga gitu. Ada nggak dari merekanya gitu? Oh, yang ngurus itu? Ya, yang ngurus ini. Ada. Itu salah satu keunggulan kalau kita, bukan keunggulan sih, keberuntungan kita kalau misalnya kita kerja sama label. Dari segi hukum kita udah dilindungin, sama kita juga punya ibaratnya yang apa ya, yang mentoring kita lah bang, yang ngurus semuanya, mau ngurus performnya kapan, mengurus rilis singlenya kapan, itu udah ada, dan udah ada tim-tim yang apa ya, yang siap mengasih ide sama kita tuh juga udah ada, jadi lebih terkonsep kalau menurutku gitu sih. Kalau kayak dulu kan Atlani masih bisa tuh collab. Kalau sekarang masih bisa lagi atau gimana? Atau memang itu semuanya harus tergantung dari label dulu? Teman-teman label. Kalau itu gimana ya?